Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya, damai bagimu. Saat aku sendiri, Engkau ada untukku. Saat orang lain tinggalkan aku, Engkau tetap setia. Bukan karena kuatku, namun karena kasih-Mu. Saat aku menangis, Engkau hiburku. Saat buruk keadaanku, Engkau menjagaku. Saat aku tak berdaya, Engkau menopangku. Saat aku hampir menyerah, Engkau berkata, aku pasti bisa. Engkau berkata, aku pasti bisa. Yesus Tuhan,
buat kesembuhan ini. Terima kasih, kau hapus dosaku. Terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat keselamatan ini. Terima kasih buat kesembuhan ini. Terima kasih, kau hapus dosaku. Aku mau setia melayanimu sampai akhir hidupku di dunia ini. Kini aku mau setia melayanimu sampai akhir hidupku. Hidupku milik Yesus, hidupku milik Yesus, hidupku milik Yesus, hidupku milik Yesus, hidupku milik Yesus selamanya. Hidupku dan hidupmu milik Yesus. Jangan takut. Hidup bersama Yesus. Mati ada jaminan kekal. Saat aku sendiri, Engkau ada untukku. Saat orang lain tinggalkan aku, Engkau tetap setia. Bukan karena kuatku,
buat keselamatan ini. Kasih buat kesembuhan ini. Terima kasih kau hapus dosaku. Terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat keselamatan ini. Terima kasih buat kesembuhan ini. Terima kasih kau hapus dosaku. Aku mau setia melayanimu sampai akhir hidupku di dunia ini. Aku mau setia melayanimu sampai akhir hidupku. Hidupku milik Yesus. 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 Hidupku milik Yesus selama-lamanya. Amin, amin, amin. Halo semuanya, pemirsa yang terkasih, shalom, shalom bagimu semuanya. Apakah saudara hari ini sedang merasa sendiri? Apakah engkau sedang mencari verifikasi diri, pengakuan di pergaulan, meskipun itu adalah bukan dunia Anda, meskipun itu bukan cocok buat Anda, cuma karena takut dibilang ketinggalan zaman, maka ada istilah FOMO. Apa itu FOMO? Fear out missing, gitu, kira-kira gitulah. Out, fear, apa itu? FOMO, FOMO. Intinya kalau saya tangkap itu adalah merasa terasing kalau tidak ikut-ikutan gitu, ya. Dan ternyata saya melihat banyak orang-orang yang seperti itu. Dia belum bisa menjadi diri sendiri gitu. Ya kalau tidak ikut gabung sana dibilang nggak modern, nggak gabung sini katanya nggak keren. Padahal Anda dan saya yang keren itu karena ada Tuhan sahabat sejati, Tuhan teman yang setia. Mungkin sebagian besar di sini Anda seperti saya, bukan tipe orang yang punya teman banyak, bukan tipe orang yang pintar bergaul, tetapi it's okay lah ya. Biarlah pujian ini yang saya beri judul teman sejati bisa menjadi pengingat bahwa memang di dunia ini Tuhan sudah pernah bilang, kadang-kadang kita harus berani pisahkan diri. Tercatat di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, kamu harus pisahkan dirimu.
dari antara mereka, supaya aku bisa memakai hidupmu, aku bisa menerima engkau. Juga dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan hal-hal ini, orang-orang muda, Bapak Ibu sekalian, perhatikan pergaulanmu, lingkunganmu, dan juga anak-anakmu. Biarlah Yesus menjadi sahabat, teman sejati kita. Pujian ini fresh dan saya ajak Anda semua untuk bersukacita. Aku sudah tidak mau ada di pertemanan toksik. Toksik itu artinya beracun ya, yang salah ya. Aku capek sesuaikan diri. Aku capek pura-pura nyambung. Aku capek obrolan yang membuatku hampa. Dulu aku merasa takut sendirian. Karena itulah aku berusaha untuk bertahan di banyak tempat yang tidak pernah nyaman. Aku seolah tertawa setiap pulang, semakin kosong hatiku. Mungkin aku memang bukan tipe orang yang bisa punya banyak teman. Kini semakin aku berdiam dalam hadiratnya, aku kembali menjadi diriku sendiri. Aku merasa semakin tenang hidupku, damai hatiku dan pikiranku. Kini semakin aku berdiam dalam hadiratnya, aku kembali menjadi diriku sendiri. Aku merasa semakin tenang hidupku, damai hatiku dan pikiranku. Inilah aku manusia yang tidak pandai bergaul. Inilah aku sekarang yang selama ini capek karena memaksa agar terasa cocok di mana-mana. Kisah ini dari ku tulis untuk Anda yang sedang merasa kosong karena takut ditinggal, hingga ikut FOMO. Selama ini saya terlalu gampang menyebut teman padahal salah. Kenyataannya bohong. Kenyataannya bohong. Semakin tua usiaku, semakin aku menyadari ketenangan itu hilang.
Siapkan hati, sambut firman Tuhan dengan kasih Yesus. Ini pujian juga keras, pres, dan membuat kita semua semangat untuk siap membuka hati, mendengarkan sabda firman Tuhan. Pujian kasih Yesus akan menghantar kita setiap hati terbuka untuk semangat. Ketika rame-rame, semangat. Ini saya beri judul Kasih Yesus. Indah dalam hidupku, menyinari hatiku saat terpuruk jiwaku. Kasih Yesus tetap setia meski aku hancur berantakan. Kasih Yesus mengalirkan ketenangan saat pikiranku kacau. Dalam kasih-Nya aku diampuni. Amin. Dalam kasih-Nya aku dipulihkan. Amin. Dalam kasih-Nya aku dibebaskan. Free. Dalam kasih-Nya aku disembuhkan. Hore, aku sembuh karena kasih. Aku diselamatkan. Kasih Yesus tidak terlihat namun sangat Romantis. Kasih Yesus memberiku kekuatan. Kasih Yesus tetap setia saat terpuruk hidupku. Kasih Yesus selalu hadir
Semangat semuanya untuk menerima sabda firman Tuhan, karena pujian tadi menghantar setiap Anda dan saya untuk hidup menerima kasih-Nya dan berjalan dalam kasih karunia-Nya. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, Shalom. Apakah hari ini engkau sedang lelah? Sedang capek? Seperti pujian tadi, pergaulan atau masalah hidup? Sepanjang hari kerja, pulang nol. Bocor, kerugian, biaya hidup sudah menipis, bahkan utang di mana-mana. Saya akan bagikan firman Tuhan bagaimana Yesus penolong yang setia. Saya akan membacakan satu kisah, dan ini adalah Injil yang ditulis adalah kisah untuk membangkitkan setiap orang percaya. Terambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Saya bacakan secara cepat biar waktunya bisa jam 7 kita doa berkat ya. Jadi tolong ayat-ayat yang saya sudah sebutkan Anda ketik lalu share dan terus posting ulang live ini atau video ini supaya orang banyak juga bisa mendapatkan pertolongan Tuhan lewat berita sabda firman-Nya. Ada tertulis dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan. Dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku." Yang dimaksud adalah dia merasa tidak layak. Ku tidak layak Tuhan. Aku ini orang berdosa, katanya. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes serta anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia." Ayat 11. Dan sesudah mereka menggelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Wow. Lalu mengikut Yesus. Kisah ini dimulai bukan dari kesuksesan seorang yang bernama Petrus. Dia adalah orang yang gagal. Dia adalah orang yang sepanjang hari, ya, sampai malam dia pulang tidak membawa hasil. Yesus melihat dia sudah kerja siang, malam, istilah kata banting tulang, ya, udah coba buka usaha sampingan, mungkin tambahan kalau di zaman sekarang laundry atau apa di luar jam kerja, Gojek atau Maxim atau apa saja untuk tambahan penghasilan. Dari kisah Petrus ini yang ketika dia bergumul di Danau Genesaret, kita bisa belajar dan kita bisa menemukan bagaimana kasih Yesus itu datang bukan saat Petrus sedang taat, bahkan saat dia sedang kosong perahunya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pemirsa terkasih, pernah nggak kita merasa udah sepanjang hari bahkan sepanjang hidup mengusahakan segalanya, bahkan sampai lembur tengah malam, sampai pagi pun kita sambut masih bekerja, tetapi rasanya tetap kosong. Ransel Anda tetap kosong. Pekerjaan Anda tetap kosong. Hati Anda tetap kosong. Hidup Anda tetap hampa. Padahal Anda sudah memberi produktivitas tanpa batas. Membangun karir, bekerja, pelayanan, bahkan udah mencoba untuk upgrade diri menjadi versi terbaik dalam hidup Anda masing-masing. Tetapi di ujung hari yang kita dapatkan hanya capek, sepi, usaha mungkin rasanya sepi, dan perasaan gagal yang mendalam. Kisah yang dimulai ketika di tepi Danau Genesaret, Petrus, seorang nelayan yang merasakan hal yang sama. Sudah semalaman dia pergi untuk mencari ikan, ternyata pulang gatot. Gatot itu istilahnya gagal total karena perahunya kosong, tak satu ikan pun yang tertangkap. Waktu dia sedang gagal, sedang mencuci jalahnya, ya, itu adalah sebuah ritual zaman itu sebagai untuk mengakhiri kekecewaan, dia cuci jalahnya. Kayak apa istilahnya kalau kita orang pernah Anda dengar gini nggak? Buang sial gitu, nah. Buang sial di laut gitu. Nah, kira-kira gitu istilahnya. Dia cuci jalannya untuk membuang rasa kecewanya agar besok bisa jalannya bukan isinya hanya sampah tapi ikan-ikan tangkapan. Namun disinilah kita akan melihat indahnya kasih Yesus. Yesus yang mendatangi perahu itu. Yesus
tidak menunggu Petrus sukses dulu di tengah laut baru Yesus datang. Yesus tidak menunggu dia taat dulu, tapi Yesus mendatangi saat dia sedang kosong, saat benar-benar sedang kosong, saat benar-benar sampai dia berkata, Lukas 5 ayat 5 tadi, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, ya, bekerja keras sampai lelah secara ekstrim, berjerih payah, tapi sekalipun tenaga kami hampir sudah habis, tapi jerih payah kami tanpa hasil. Di sini kalau saudara ingat satu ayat yang sering saya sampaikan, Matius 11 ayat 28. Matius 11 28, di sana firman Tuhan, Yesus mengajak, marilah kepadaku setiap Anda yang letih, lesu, dan beban berat. Mungkin sudah kerja seharian capek tapi nol besar, gatot gagal total. Yesus datang menghampiri Petrus bukan saat dia sukses, saat dia sedang lemah. Yesus datang kepada Anda dan saya. Dia nggak tunggu engkau sukses, tapi karena kasihnya dia datang memberi engkau undangan supaya datang kepadanya. Hai engkau yang letih lesu karena penyakit, karena vonis dokter, karena ekonomi, karena dosa, Yesus adalah jawaban. Bapak Ibu sekalian, sejak awal Tuhanlah yang punya pola itu setia. Dan kesetiaan Tuhan Yesus itu adalah konsisten. Ketik rame-rame, konsisten. Tuhan itu bekerja sekalipun dalam kekosongan, dia bisa mencipta. Dikatakan kitab suci Kejadian pasal 1, pada mulanya semua belum terbentuk. Yang kosong Tuhan bisa ciptakan. Ya, sekalipun belum berbentuk, Tuhan bisa berkata tahu wa bohu, yang artinya di situ roh Tuhan melayang-layang dan menciptakan segala sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan sebagainya. Di perjanjian baru pun demikian. Petrus lagi kosong. Yesus ini kalau saudara tahu di sana itu kan pasti bukan cuma satu perahu. Pasti ada beberapa perahu toh. Tapi Yesus malah memilih perahu yang kosong. Perahu yang kosong untuk apa? Untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemuliaannya, kesanggupannya, kemampuannya, mujizatnya, bagaimana Tuhan sanggup men-take over yang kosong bisa terisi, yang dikejar-kejar masalah Tuhan bisa selesaikan. Waktu orang hampir menyerah, Yesus turun tangan, semuanya menjadi mungkin. Saat Yesus mengambil alih kegagalan Petrus, dia berhasil. Sama halnya ketika Anda dengar firman hari ini, engkau sedang gagal, dan Yesus ambil alih kegagalanmu, dan dia nyatakan kedaulatannya, kasihnya sanggup mengubah engkau. Apa yang gagal, Tuhan bisa angkat naik menjadi kesaksian hidup. Perhatikan baik-baik, saya akan segera selesai setelah ayat-ayat ini, perkataan ini atau sharing ini. Yesus masuk ke perahu Petrus bukan karena Petrus sedang taat, garis bawahi. Bukan saat Petrus sedang penuh iman, catat, ingat, patrikan dalam hati Anda. Bukan juga saat Petrus sedang membawa persembahan. Tetapi Yesus yang memilih mendatangi Petrus justru karena perahunya
sedang kosong. Bapak Ibu terkasih, kasih karunia Yesus tidak menuntut Anda dan saya beres dulu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang benar tidak pernah menuntut persembahan atau uang Anda. Kasih karunia Tuhan Yesus juga tidak pernah menuntut ketaatan manusia. Bahkan setiap orang saat ada di titik terendahnya, justru Tuhan bisa mendemonstrasikan kasih-Nya. Karena kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan, keputusan Tuhan untuk mengintervensi hidup orang supaya bisa mengenalnya. Mungkin ada tadi yang ganjal. Tuhan tidak menuntut ketaatan lalu datang. Mungkin sebagian akan berpikir, wah ini ajarannya salah. Tunggu dulu, saya belum selesai. Karena sering kita berpikir seperti itu. Saya harus lebih setia nih, harus lebih taat nih, harus lebih banyak nih kasih persembahan nih. Buah sulung kah, kolekte kah, benih iman kah, perpuluhan kah, supaya saya tambah dikasih Yesus, supaya saya tambah diberkati Yesus. Itu pikiran, bukan buah daripada firman Tuhan. Memang tercatat dalam Bible, tetapi harusnya kan bisa menjelaskan dengan hal-hal yang memang apa yang menjadi hati Tuhan. Sering kali kita berpikir bahwa kita harus lebih setia, lebih intim, lebih banyak berkorban. Semakin banyak kita berkorban, semakin banyak kita menuai. Tidak begitu. Dalam kisah ini, Tuhanlah yang memilih untuk memulihkan Petrus. Itu adalah kasih Tuhan. Sekarang saya mau kelarkan yang tadi ganjal di hati Anda. Yesus, saya tadi katakan, tidak minta ketaatan Anda. Ini poinnya. Ketaatan dan pengabdian serta hal yang lain tadi, persembahan, itu bukanlah alasan utama Yesus menghampiri Petrus. Jadi orang Kristen pesta nggak perlu taat. Tunggu dulu. Ini jawaban saya. Ketaatan dan pengabdian, buah pelayanan, buah-buah hidup Anda, itu adalah buah setelah kita menerima kasih karunia-Nya. Kita nggak mungkin berbuah sebelum kita dipulihkan. Kita nggak mungkin taat sebelum Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jangan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Tetapi pandanglah apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk Anda dan saya. Ini yang harus menjadi fundamental, menjadi pondasi kita. Kalau setiap orang Kristen, pengajar hamba Tuhan berangkat dari cara dia berteologi, cara menyampaikan firman atau mengajar dari kasih karunia, maka sangat minimlah orang-orang melayani dengan gaya menghakimi. Kita ini jadi berkat bukan karena pintar. Kita ini bisa mengajar, bagi yang punya karunia mengajar sekolah tinggi, bukan karena kau hebat. Pengajaranmu tanpa urapan kosong besar, gagal total.
Bukan Tuhan nggak suka ketaatan, tetapi bukan fokusnya kita taat, tetapi izinkan kasih karunia-Nya mengubah engkau, berakar dalam hidup Anda, dan ketaatan itu adalah buah daripada akar yang sudah menemukan air hidup. Jelas ya, paham ya, supaya kalau dengar ini jangan dipenggal atau sepotong-sepotong. Bagi Anda sekalian yang hari ini merasa hidupmu sedang kosong, merasa perahumu sedang kosong, penghasilanmu sedang kosong, entah finansial kah, kesehatan kah, mental kah, jiwa kah, pikiran Anda kah, atau hope, harapan Anda kah, dengarkan closing statement ini. Yesus tidak menjauhi kekosonganmu. Kekosonganmu juga bukanlah tanda engkau sedang dikutuk Tuhan, melainkan kekosonganmu jika Tuhan menemukan di sana bisa menjadi altar Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Janji Yesus tetap sama, tidak pernah berubah, nggak pernah tinggalkan saya dan Anda. Mari kita bergantung kepada Yesus, pekerjaan, pelayanan, dan keberhasilan masa depan kita, kepada kesetiaannya, dan bukan pada kemampuan diri skill kita. Yesus tidak mencari perahu yang penuh dengan keberhasilan Anda. Dia hanya mencari perahu hidup Anda yang bersedia menerima kehadirannya sekalipun Anda sedang gagal saat ini. Pemirsa yang terkasih, jika hari ini hidupmu atau jalahmu seumpama sedang kosong, gambaran jala itu adalah hati. Mungkin sedang kosong, capek. Demi nama Yesus, izinkan Yesus menghampiri perahumu, bukan untuk menghakimi malammu atau gagalmu, melainkan untuk mengubah kekosonganmu menjadi kelimpahan, seperti ketika mereka menerima kasih karunia Yesus, mereka kembali, mereka dengan kapal yang penuh dengan ikan. Kasih karunia Tuhan sanggup mengubah kita semua yang kosong untuk menerima kelimpahan. Let's pray. Saya meminta setiap pemirsa yang sudah dengar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, mari secara pribadi datang kepada Yesus, dan kita mau percaya, betul-betul percaya itu mengandalkan Yesus, bahkan tanpa alasan. Karena kadang kita berkata, aku mau sih percaya, tapi ada kata tapi. Tapi hati-hati menjadi kata jebakan iblis untuk engkau meragukan kuasa Tuhan. Percaya is taat, mau dibalik kanan kiri tetap taat. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kami mau percaya dan taat. Apapun keadaan kami hari ini, firman yang datang kepada kami tidak kebetulan. Firman selalu menjadi jawaban bagi setiap hati. Terima kasih buat karya Roh Kudus dalam hati kami ketika firman diberitakan, kami sembuh. Saat firman kami dengar, kami dikuatkan, dilepaskan dari yang jahat. Demikian pun pemirsa sekalian, ketika hatimu sedang kosong, jalanmu sedang kosong, perahumu sedang kosong, kau sedang letih, keuanganmu sedang kosong, sementara ada begitu banyak masalah yang engkau selesaikan hari ini. Firman Tuhan datang tidak kebetulan. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi Anda dan saya. Diberkatilah orang yang
andalkan firman Tuhan, karena mereka tidak akan pernah dikecewakan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa bagi pemirsa yang sedang sakit, bisa 2 tangan letakkan di dada seperti ini. Oh rabako merai nak kakak masak. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh mereka yang sedang sakit, dan diberkatilah dengan aliran kesembuhan ini. Sembuh. Jamur, bakteri, kuman, radang, infeksi, stroke, tumor, diabetes, gula darah, autoimun, dan aneka macam kelemahan tubuh, vonis dokter, mungkin secara manusia penyakit langka, saya beritakan hari ini sembuh. Karena Yesus adalah penyembuh, darah Yesus sucikan, darah Yesus kuduskan, darah Yesus pulihkan. Tidak mustahil hari ini, mujizat yang nyata sedang mengalir, sedang engkau terima, dan besok jadi hari kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Karena hari yang kau buka hati, engkau akan melihat perkara besar yang Tuhan Yesus janjikan kepada Anda dan saya. Dalam nama Yesus. Tidakkah engkau merasakan hadiratnya sedang mengalir mentouch setiap hati dan pikiran Anda? Glory to God. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan buat jamahanmu. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa atas kasih, karunia firman, dan lawatan serta kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Berkat air dan minyak, sebelum saya akan bawakan doa berkat untuk Anda masuk di hari yang baru, yang mau saja diberkati air atau minyaknya, bisa Anda tumpangkan tangan atau bisa Anda angkat seperti ini. Oh, terima kasih Tuhan. Saya berdoa urapan Tuhan yang sama yang mengalir dalam hidupku, ya Tuhan, kasih karuniamu juga mengalir kepada setiap mereka yang sedang memegang air atau minyak di tangan mereka, diurapi dengan urapan Roh Kudus. Dan air minyak di tangan Anda sekarang ini saya berkata, diberkatilah dalam nama Yesus. Diberkati untuk jadi media kesembuhan, diberkati untuk menjadi media menolong orang-orang sakit agar mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak di tangan Anda saat ini sudah diberkati. Amin. Airnya untuk diminum, minyaknya untuk dioleskan. Minumlah dan jadilah berkat, yang sakit sembuh, yang sehat jadi segar dan bugar, in Jesus name. Maknyus, mantap. Saya baca komentar ini, pemirsa banyak senang sekali renungan firman Tuhan, banyak senang juga pujiannya, semangat, terima kasih. Sekarang saya doa berkat dulu supaya mau kerja-kerja. Habis itu doa berkat saya akan lanjut dengan pelayanan kepada Anda. Dan nanti akan saya close dengan membaca kesaksian, ya. Ada kesaksian masuk yang luar biasa, termasuk juga datang dari luar negeri sampai dokter di luar negeri terheran-heran
mujizat itu masih ada lewat doa live streaming ini dalam nama Yesus. Kita mau sesi doa berkat. Saya mengundang pemirsa angkat dua tangan. Rokama hayana masina nama sandadarau hiya mama rahaya rabayasi namai masih. Diberkatilah Anda sekalian sepanjang hari ini. Apa yang kau lakukan, pekerjaan, pelayanan, studi, usaha, perjalananmu, diberkatilah. Dilindungi dari hal yang jahat, kerugian, kecelakaan, hipnotis, dan juga hal-hal yang buruk. Kutukan diputuskan, engkau tidak menimpa atas hidupmu. Karena perlindungan Tuhan Yesus sempurna, darah Yesus yang suci mentahirkan tubuh, jiwa, roh, sedang Anda. Hidupku dan hidupmu milik Yesus. Sepanjang hari ini engkau menjadi berkat. Sepanjang hari ini engkau melayani. Sepanjang hari ini engkau menjadi kesaksian. Sepanjang hari engkau menjadi terang dan garam bagi lingkunganmu. Sepanjang hari ini engkau mengalami kebajikan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kami terima ini. Kami ucapkan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Apabila saudara juga senang hati, pelayanan ini bisa hadir di setiap pagi. Kami hadir jam 6.15 WITA. Sesuaikan aja Anda di mana, disesuaikan aja ya. Dan juga apabila Bapak Ibu mau memberi dukungan pelayanan ini, silakan bisa di follow, di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Rencana beberapa waktu ke depan Pastor Randi kembali akan membagikan 5 ton beras bagi Bapak Ibu yang mau bersama Pastor Randi BBT bagi-bagi tugas ya, ikut berpartisipasi. Senang sekali Anda bisa membawa beras kemasan 5 kilo ya, 5 kilo. 5 kilo itu ideal, karena pernah saya berpikir mau yang 25 kilo atau 10 kilo. Tapi kasihan yang bawa pulang itu oma-oma, opa-opa, keberatan kasihan angkatnya dia. Bayangkan kalau diangkat itu 10 kilo, 5 kilo pas lah ya. 5 kilo pas lah. Jadi saya kasih yang kemasan 5 kilo. Kalau Anda pun mau bareng Pastor Andi, jadikan memberi adalah sebuah kehormatan. Memberi bukan beban tapi sebuah kesempatan. Mari Jo, sama-sama kita kumpulkan genap 5 ton. Saya juga akan memberkati sekian ton juga dari penghasilan konten live streaming ini, supaya bisa tetap pelayanan ini seimbang antara kasih, kuasa, mujizat dan juga kemanusiaan begitu ya. Karena jangan sampai kita hanya melayani bicara sorga tapi lupa kita di bumi, kita perlu jadi berkat. Puji Tuhan, terima kasih. Itu saja hari ini saya live-nya cukup panjang. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan Tuhan Yesus janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Kalau Anda suka pelayanan ini, tolong bisa bantu like-nya. Kalau tidak suka, bisa dislike saja. Oke deh, dadah semuanya, dan kiss bye.
Door. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku.
rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.